Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Eka Karisma dengan NIM 2404080030 dari Rombel Kimia 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen Joule dan eksperimen Joule-Thomson. Mengapa sih eksperimen ini penting? Jadi saat kita punya gas, sebenarnya di dalam gas itu terdapat energi yang tersembunyi yang dinamakan energi dalam. Nah, eksperimen ini membantu kita tahu bagaimana energi itu berubah kalau kita ubah-ubah tekanan atau volumenya. Misalnya, kalau kita tekan gasnya menjadi lebih kecil atau membiarkan gasnya mengembang, energinya juga ikut berubah. Dengan mengerti hal seperti ini, kita bisa membuat aturan hukum yang menjelaskan bagaimana gas itu berperilaku. Ini sangat penting supaya kita bisa memprediksi apa yang terjadi sama gas di berbagai situasi. Contohnya, gas yang kita pelajari ini menjadi dasar buat banyak teknologi seperti AC atau alat pendingin yang sering kita pakai sehari-hari. Jadi, eksperimen ini bukan cuma mengerti teori, namun juga membuat teknologi yang membantu hidup kita menjadi lebih nyaman seperti pendinginan dan pencairan gas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai eksperimen Joule. Eksperimen Joule adalah percobaan yang dilakukan untuk melihat bagaimana energi dalam atau energi yang tersimpan di dalam molekul gas berubah saat gas dibiarkan mengembang secara bebas ke ruang kosong tanpa ada pertukaran panas dengan lingkungan dan tanpa melakukan kerja pada lingkungan sekitar. Jadi, gas itu mengembang ke ruang hampa tanpa ada energi yang keluar dan masuk dari luar atau tanpa gas itu harus mendorong sesuatu di sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skema eksperimen Joule. Jadi, eksperimen Joule ini menggunakan dua wadah yang dihubungkan dengan keran. Awalnya, wadah pertama diisi gas dan wadah kedua ini kosong. Kedua wadah tersebut direndam di air supaya suhunya ini sama. Setelah suhunya stabil, keran dibuka dan gas dari wadah pertama ini mengembang ke wadah kedua yang kosong. Setelah beberapa saat, suhu air dicek kembali dan ternyata tidak berubah sama sekali. Ini artinya saat gas mengembang bebas tanpa panas masuk atau keluar, energi dalam gas tidak berubah, jadi suhunya stabil atau tetap sama. Selanjutnya yaitu interpretasi eksperimen. Jadi di eksperimen ini gas ada di dalam wadah yang dindingnya ini bisa bergerak supaya selalu menutupi semua gasnya. Karena dindingnya selalu mengikuti gas, gas tidak bisa mendorong apapun keluar. Jadi tidak ada kerja atau usaha yang dilakukan ke lingkungan. Tekanan di luar gas itu nol atau tidak ada yang menahan. Jadi gas bisa mengembang bebas. Nah, proses seperti ini dinamakan ekspansi bebas gas. Karena tidak ada kerja yang dilakukan, kita juga menggunakan hukum pertama termodinamika yang mengatakan perubahan energi dalam sama dengan kalor masuk dikurang kerja keluar karena dW sama dengan 0, jadi dU sama dengan dG. Di sini suhu udara di sekitar tidak berubah, jadi tidak ada kalor yang masuk atau keluar, di mana dG sama dengan 0. Karena itu, perubahan energi dalamnya juga 0. Sistem atau gas dan udara di luar itu suhunya sama, jadi tidak ada pertukaran panas dan suhu gasnya juga tetap. Nah, ada persamaan untuk perubahan energi dalam, yaitu seperti yang sudah saya tulis di sini. Artinya, perubahan energi dalam bisa dipengaruhi oleh perubahan suhu atau perubahan volume. Karena di eksperimen ini dU sama dengan 0 atau energi dalam tidak berubah, dT sama dengan 0 atau suhu tetap, tapi dV tidak 0 atau volume berubah. Maka satu-satunya cara supaya persamaannya tetap benar adalah turunan energi dalam terhadap volume di suhu tetap harus 0. Kalau turunan energi terhadap volume 0, berarti energi dalam gas tidak dipengaruhi sama volume, hanya dipengaruhi oleh suhu saja. Intinya energi dalam gas cuma tergantung dengan suhu, tidak dengan volume. Ya, tidak dengan volume. Ini sesuai sama hukum Joule yang mengatakan energi di dalam gas ideal itu hanya fungsi suhu. Bisa ditulis juga U sama dengan UT. Jadi
Sederhananya, kalau gas dibiarkan mengembang bebas tanpa ada yang menahan dan tanpa ada panas yang keluar masuk, energi dalamnya tidak berubah walaupun volumenya menambah. Energi dalamnya cuma tergantung dengan suhu, bukan dengan volume gasnya. Selanjutnya terdapat keterbatasan eksperimen Joule ini. Jadi, eksperimen Joule itu aslinya berlaku untuk gas ideal atau gas yang dianggap molekul-molekulnya ini tidak saling tarik-menarik atau mendorong, dan eksperimen ini tidak memperhitungkan perubahan suhu kecil yang sebenarnya bisa terjadi di gas nyata karena adanya interaksi antar molekul. Nah, kalau di dunia nyata, gas itu tidak benar-benar ideal. Pada gas nyata, energi potensial antar molekulnya itu tergantung sama jarak antar molekul atau tergantung volume. Makanya dalam rumusnya turunan energi dalam terhadap volume di suhu tetap dU per dV kali T itu tidak sama dengan 0. Artinya energi dalam gas nyata itu bisa berubah kalau volumenya berubah. Namun kalau kita membahas tentang cairan atau padatan, memang nilai perubahan energi dalam terhadap volume itu sangat besar. Tapi perubahan volumenya sendiri biasanya sangat kecil. Jadi kalau dikalikan hasil akhirnya tetap kecil sekali, hampir 0. Makanya dalam banyak kasus energi dalam atau U ini, cairan dan padatan juga bisa dianggap hanya tergantung suhu saja seperti di gas ideal. Nah, selanjutnya terdapat perubahan keadaan pada tekanan konstan. Jadi kita bisa membayangkan, misalnya kita mempunyai tabung yang di atasnya ada piston, kayak tutup yang bisa naik turun. Terus di atas piston itu dikasih beban, misalnya pemberat atau tumpukan benda. Nah, piston ini bisa bergerak naik turun, jadi dia bisa menyesuaikan kalau ada perubahan di dalam tabung. Nah, posisi piston itu bakal diam kalau tekanan dari dalam tabung sama dengan tekanan dari luar atau tekanan lawan termasuk beban di atas piston. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu terhadap gas di dalam tabung, misalnya dipanaskan atau didinginkan, piston bakal otomatis naik atau turun supaya tekanan di dalam ini tetap sama dengan tekanan lawan. Tekanan di dalam tabung bakal selalu dijaga konstan sama piston. Kalau misalnya kita ingin mengganti tekanan di dalam tabung ini, kita tinggal menambahkan atau mengurangkan beban di atas piston. Jadi tekanan di dalam sistem ini bisa diatur asal beban di piston ini juga diatur. Di laboratorium biasanya piston ini mengapung di atas kolom udara dan itu yang membuat tekanan di dalam tabung ini bisa tetap konstan. Nah, karena tekanan di dalam sistem sama dengan tekanan lawan, rumus hukum pertama termodinamika yang biasanya dU sama dengan dQ min PdV jadi lebih spesifik, yaitu dU sama dengan dQp min PD, VdU sama dengan dQp min PdV. Artinya perubahan energi dalam sama dengan kalor yang masuk pada tekanan konstan dikurangi tekanan dikali perubahan volume. Intinya kalau ada piston yang bisa naik turun di tabung, tekanan di dalam tabung ini bisa dijaga tetap konstan karena piston bakal otomatis menyesuaikan. Kalau tekanannya tetap, rumus termodinamikanya juga menjadi lebih simpel. Selanjutnya yang kedua yaitu eksperimen Joule-Thomson. Eksperimen Joule-Thomson ini percobaan yang dilakukan untuk melihat bagaimana suhu gas berubah saat gas itu dialirkan dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah melewati sebuah sumbat kecil yang berpori-pori, tanpa gas tersebut menerima atau melepas panas ke lingkungan sekitar atau adiabatik. Saya akan menjelaskan mengenai skema eksperimen Joule-Thomson. Misalnya nih, kita mempunyai sebuah tabung berisi gas yang di tengahnya terdapat sekat berpori atau mirip saringan. Gas awal ini di sisi kiri sekat ada gas dengan tekanan tinggi P1 dan suhu awal T1. Di sisi kanan tekanannya lebih rendah P2. Kemudian kita mendorong piston di kiri pelan-pelan sehingga gas di kiri ini terdorong maju. Kemudian gas itu dipaksa melewati sekat berpori. Setelah melewati sekat, gas tersebut mengembang atau menyebar ke sisi kanan yang bertekanan lebih rendah. Piston di kanan pun terdorong mundur. Akhirnya semua gas pindah ke sisi kanan dengan tekanan P2 dan suhu akhir T2.
Selama proses ini tidak ada panas yang keluar atau masuk dari luar atau proses adiabatik. Intinya, ini adalah cara untuk melihat bagaimana suhu gas berubah ketika dia mengembang dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah melalui sebuah sekat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis kerja dan energi internal. Jadi, pekerjaan yang dilakukan dalam proses ini terdapat dua bagian. Kerja yang dilakukan pada gas di sebelah kiri adalah WL sama dengan min P1 atau 0 min V1, ya di mana menjadi P1 kali V1. Setelah gas melewati penghalang, gas melakukan kerja terhadap tekanan konstan P2. Jadi, kerja yang dilakukan oleh gas di sisi kanan adalah WR sama dengan min P2 atau V2 min 0 sama dengan P2 kali V2. Kerja bersih yang dilakukan adalah W sama dengan P1 kali V1 min P2 kali V2. Perubahan energi internalnya adalah delta U sama dengan U2 min U1 sama dengan Q plus W. Karena Q sama dengan 0, maka delta U sama dengan W sama dengan P1 V1 dikurangi P2 V2. Selanjutnya menyusun ulang persamaan di mana U2 plus P2 V2 sama dengan U1 plus P1 V1. Dari definisi entalpi, H sama dengan U plus PV, persamaan ini menunjukkan bahwa H2 sama dengan H1. Artinya, ekspansi gas terjadi pada entalpi konstan atau delta H sama dengan 0. Kemudian, koefisien eksperimen Joule-Thomson. Percobaan Joule-Thomson ini menunjukkan adanya penurunan suhu akibat pemuaian gas. Koefisien Joule-Thomson sendiri atau MuJT didefinisikan sebagai ukuran perubahan suhu terhadap tekanan pada entalpi konstan dengan satuan KATM pangkat min 1. Untuk gas ideal, MuJT sama dengan 0, persamaannya adalah MuJT sama dengan delta P per delta T kali H. Untuk perubahan terbatas, koefisien mengambil bentuk MuJT sama dengan delta P per delta T H. Jadi kesimpulan dari kedua eksperimen ini yaitu yang pertama, eksperimen Joule dan Joule-Thomson ini merupakan landasan penting dalam termodinamika gas. Yang kedua, eksperimen Joule menunjukkan bahwa energi internal gas ideal hanya bergantung pada suhu. Yang ketiga, eksperimen Joule-Thomson menunjukkan bahwa ekspansi gas nyata melalui sumbat berpori terjadi pada entalpi konstan dengan perubahan suhu yang dapat diamati dan digunakan untuk pendinginan. Keempat, kedua eksperimen ini memberikan wawasan mendalam tentang perilaku energi dan entalpi gas. Jadi itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.